Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Mohon maaf banget nih dari kemarin nggak bisa upload, nggak bisa tayang ya. Dan baru hari ini nih sudah 4 hari kita libur semua dan 4 hari kita nggak berjumpa juga ya. Tapi akhirnya di kesempatan kali ini kita masih bisa ada waktu untuk bertemu lagi ya. Terima kasih banget yang sudah selalu setia gitu, selalu setia nunggu Dimensi Mimpi upload. Makasih banget. Dan mohon maaf ya karena memang belum bisa tayang setiap hari gitu. Mohon maaf banget kemarin karena ada yang bilang gitu, "Kak, upload tiap hari dong," gitu. Ya kita usahakan sebisa mungkin, tapi ternyata sekarang ini tuh belum bisa. Mungkin semoga aja ke depannya tuh bisa gitu ya, agar bisa bisa menemani kalian tiap hari gitu ya. Oke, yang sudah datang nih, yang sudah hadir silahkan absen dulu di kolom komentar ya. Terima kasih buat Mama Esther dari Jaksel, ada Ika Cumaida Sidoarjo, terus ada Kak Mega dari Kota Malang, ada Mama Handut, Mama Noval, Kak Helena Ridwan, Hani Bekasi. Terus ada dari siapa nih, nggak ada namanya, susah dibaca. Mohon maaf banget nggak bisa namanya. Dari siapa, dari mana nih sih? Dari Surabaya hadir Mas April, makasih ya. Kak Dian, halo Kak, semangat ya. Terima kasih Kak Dian. Nah buat kalian nih yang belum absen, silahkan di absen dulu di kolom komentar ya, biar saya dan tim Dimensi Mimpi makin kenal dengan kalian semua. Dan biar kita semua juga yang bingung, yang nonton Dimensi Mimpi biar saling mengenal satu sama lain gitu ya. Barangkali kalian juga bisa menjadi saudara atau teman gitu kan, bisa aja gitu. Oke deh, untuk di video kali ini ada cerita dari Mas Bala Karsa lagi. Terima kasih buat Mas Bala yang sudah ngizinin Dimensi Mimpi untuk membawakan ceritanya gitu. Dan untuk cerita kali ini sungguh cerita kali ini sungguh agak membuat bulu kuduk merinding ya, karena ini ceritanya juga diambil dari cerita yang sudah lama. Taunya gitu dari kejadian cerita ini tuh sekitar tahun 1090-an gitu, udah ya zaman-zaman setelah kemerdekaan gitulah. Jadi saya tuh belum lahir juga gitu. Ceritanya itu jadi gini, ada seseorang yang digeroyok oleh keluarganya sendiri, oleh tetangganya sendiri gitu, sampai dia meninggoy gitu kan. Terus masih ada beberapa orang yang kasihan, akhirnya dikuburkanlah sosok itu orang itu gitu kan. Tapi kematian orang itu tuh jadi kayak sebuah petaka itu untuk desa tersebut gitu. Jadi memang arwahnya tuh gentayangan untuk balas dendam mungkin ya. Pokoknya serem banget deh. Dari tadi itu saya sekilas baca ceritanya, wah ini ngeri sih gitu, sampai neror loh gitu. Jadi ceritanya itu berjudul Pocong Mbah Darjo pada tahun 1965. Jadi pocongnya tuh bukan pocong biasa kayak kita lihat ya, karena kematiannya dari beliau pun itu udah mengenaskan sih. Jadi penasaran gak sih seperti apa gitu kisahnya? Oke deh, tanpa langsung banyak basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita turun-temurun ini sudah seperti urban legend. Mungkin bagi kebanyakan orang akan sengaja melupakan sosok ini. Tapi bagi mereka yang masih mengingatnya akan merasa sangat ketakutan. Ya, ketakutan akan pocong Mbah Darjo yang pernah bergentayangan di tahun 1965. Ini ada disclaimer dulu ya. Cerita ini anggap saja hiburan semata, karena saya juga tidak bisa membuktikan ini nyata atau bukan. Karena setiap saya bertanya kepada Mbah Kirno dan teman-temannya mengenai detailnya, mereka selalu bilang, "Aku wedi mas, aku rawani ngomong nek bab kuwi. Aku takut mas, aku tidak berani bicara kalau masalah itu." Baiklah, saya tidak akan banyak berlama-lama bicara. Mohon untuk yang tahu lokasi tempat ini simpan saja untuk diri sendiri ya. Sudut pandang kita ambil dari Mbah Kirno, usia 82 tahun. Sebuah cerita yang 58 tahun yang lalu beliau alami. Suasana asri nampak terlihat di Gadung Sari,
Sawah yang membentang dan bukit-bukit yang tak terlalu tinggi menjadi pemandangan sehari-hari. Pagi pun selalu disambut suara burung perenjak dan pleci yang mengisi desa ini. Sungguh damai. Le Kirno, teriak Pardi kepadaku yang masih sibuk mencari rumput di pematang sawah. Ono opo to, Par? Ora usah ribut ngono kuwi to. Ada apa, Par? Tidak usah ribut seperti itulah, ucapku pada Pardi yang nampak begitu cemas dan ketakutan. Aku pun menyudahi acara ngaritku dan duduk di pematang sawah. Longgo seirene, duduk sini dulu, pintaku pada Pardi. Pardi pun berjalan mendekat dan duduk di sampingku. Nah, saiki ngomong ono opo? Nah, sekarang bilang aja ada apa, ucapku sambil mengungkal sapit. Anu mas, Mbah Darjo mas, ucapnya kembali dengan nada khawatir. Ono opo to, Par? Nek ngomong ki yo mbok yo tulung sing jelas ngono loh. Ada apa sih, Par? Kalau bicara ya tolong yang jelas gitulah. Kembali aku meminta Pardi untuk berbicara dengan tenang dan jelas. Mbah Darjo mati mas, Mbah Darjo dipateni, ucap Pardi dengan nada yang ketakutan. Sing bener kowe, Par? Tenanan ora? Bohong kamu, Par. Sungguhan tidak, tanyaku karena kaget akan ucapan Pardi. Dengan segera Pardi mengajakku untuk melihat sendiri keadaan Mbah Darjo. Aku membonceng sepeda Pardi dan segera dikayu olehnya dengan sekuat tenaga. Hampir memasuki area desa, sudah banyak orang yang berkerumun dan terdengar suara teriakan yang lantang, suara adu mulut antara beberapa orang. Aku meminta Pardi untuk mengayuh sepedanya lebih cepat menuju kerumunan orang itu. Ketika aku turun dan menyelinap dari kerumunan itu, beberapa orang masih saja bertengkar dan beradu pendapat. Tapi apa yang dilakukan dua aparat itu hanya menonton seolah ini seperti hiburan topeng monyet bagi mereka. Mbah Darjo merangkak lemah melihat orang-orang sibuk bertengkar. Mbah Darjo berdiri lalu berlari dengan tubuh yang sudah compang-camping. Woi PKI, mandek kowe. Woi PKI, berhenti kamu. Ayo bunuh saja, ayo bunuh saja. Suara orang-orang bergema dengan amarah. Semua orang nampak naik pitam. Mereka berbondong-bondong berjalan mengejar Mbah Darjo. Ada juga yang berlari karena sudah terlanjur sangat emosi. Bunuh, pateni. Suara itu terdengar serempak dari orang yang berbondong-bondong itu. Aku tak mengerti akan jalan pikiran mereka. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat dan membisu akan peristiwa tak manusiawi yang dilakukan warga desa pada Mbah Darjo. Mbah Darjo dikejar-kejar, langkahnya begitu lemah. Dia dilempari batu bahkan sampai terjatuh karena terkena kepalanya. Tapi Mbah Darjo kembali bangkit, berniat melarikan diri dari warga desa. Langkahnya tertatih-tatih. Aku tak kuasa melihatnya. Aku ingin menolongnya tapi gak bisa. Mbah Darjo masih berlari. Langkahnya kelimpungan mencari jalan untuk melarikan diri. Tapi naas bagi Mbah Darjo. Karena suara gelang kakinya, dia bersembunyi pun ketahuan juga. Mbah Darjo ditangkap, tubuhnya dirantai lalu diguyur minyak tanah. Tak selesai di situ, salah satu warga mengambil obor lalu dilempar ke Mbah Darjo. Api menyulut tubuh Mbah Darjo, melahap tubuhnya perlahan demi perlahan. Teriakan sesak dan lemah Mbah Darjo terdengar sangat mengerikan, tapi tak ada sama sekali iba. Mati kamu komunis, modar kowe komunis. PKI tai ngasu, modaro. PKI tai anjing, mampuslah. Umpatan dan ludahan ditujukan ke arah Mbah Darjo yang dilalap si jago merah. Tubuh Mbah Darjo hanya bergerak-gerak tak bisa apa-apa karena dililit oleh rantai. Bahkan rantai itu sedikit memerah dan terlihat memanggang Mbah Darjo bersama api yang berkobar karena masih saja diguyur minyak petroleum atau minyak tanah di sekitarnya. Warga desa sudah kesetanan dan sangat keji kala itu. Mati kamu PKI, modar kowe antek PKI, cuh, ucap beberapa warga desa dengan meludah bak meludahi seorang yang sangat hina di mata mereka. Perlahan Mbah Darjo merintih dengan suara yang sangat menyayat hati. Tolong.
Mbah Darjo berjalan dengan masih tubuhnya berkobar api yang besar. Dia sudah serupa seperti banaspati yang menyala-nyala. Rintihannya pun begitu memilukan. Lama Mbah Darjo berjalan terhuyun dengan api yang berkobar dan semakin lama semakin mengecil. Tiba-tiba dia tak mampu lagi berjalan. Dia tumbang dengan keadaan yang mengenaskan. Dalam hembusan napas terakhirnya dia berkata, kowe kabeh bakal tak pateni. Aku dudu PKI. Kalian semua bakal aku bunuh. Aku bukan PKI. Aku merinding mendengarnya. Semua warga desa pun juga merinding karena ucapan Mbah Darjo. Hujan pun tiba-tiba turun, menandakan musim kemarau telah berakhir. Kulihat banyak di antara kerumunan warga desa mulai meninggalkan tempat ini. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang saja termasuk aku yang masih memandangi jasad Mbah Darjo. Kulihat jasad Mbah Darjo begitu mengenaskan. Kepulan asap keluar dari tubuhnya yang sudah menghitam karena bekas terpanggang kobaran api. Suara hujan dan suasana di lahan pring semambir membuat ngilu. Aku berjalan mendekat dan melihat beberapa ratapan sesal dari beberapa warga. Mereka hanya sebagian orang yang sama sepertiku, seorang penonton yang tak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga orang yang sempat menjadi orang terdekat Mbah Darjo karena diberi kesempatan untuk mengolah lahan pesawahan milik Mbah Darjo. Akan aku ceritakan sedikit siapa Mbah Darjo itu. Mbah Darjo bisa dikatakan adalah seorang yang biasa-biasa saja, tapi memiliki lahan sawah yang begitu luas. Dia tak memiliki anak maupun saudara. Dia dulu hanya tinggal bersama istrinya ketika masih muda. Istrinya pun meninggal dengan cara yang tak wajar. Saat mengandung sering sakit-sakitan, bahkan ada beberapa warga yang mengaku bahwa melihat istri Mbah Darjo perutnya bukan membesar ke depan, tapi ke belakang. Tapi aku percaya itu hanyalah karangan yang dibuat-buat. Setelah istrinya dan anaknya meninggal karena tidak berhasil dalam proses lahiran, Mbah Darjo yang awalnya sangat ramah menjadi orang yang sangat penutup. Bahkan ketika istrinya masih hidup, aku sering datang ke rumahnya hanya sekadar untuk bermain gamelan. Tapi semakin lama watak Mbah Darjo berubah setelah kepergian istrinya. Rumah dia sering ditutup, tak seperti dulu yang selalu terbuka untuk siapa saja. Dia pun suka memaki dan membuat warga lain, bahkan orang yang menggarap sawahnya sakit hati akan ucapannya. Semakin lama timbul dendam dari beberapa warga desa yang tak menyukai sikap Mbah Darjo yang seenaknya. Belum lagi kecurigaan dan rumor yang beredar bahwa Mbah Darjo katanya dukun aliran hitam yang suka menerima tamu asing dari luar desa. Dendam dan amarah semakin meluap. Dan suatu ketika ada satu warga yang ditanya berbarengan sodoran sebuah foto oleh dua aparat. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Orang ini telah kami eksekusi karena terbukti sebagai PKI. Salah satu warga itu menjawab bahwa pernah melihatnya di rumah Mbah Darjo. Kabar datangnya dua aparat dan informasi bahwa orang yang dieksekusi itu ada hubungan dengan Mbah Darjo. Akhirnya kejadian mengerikan ini terjadi. Ucap salah satu orang yang meratapi kematian tragis jasad Mbah Darjo. Dia berkata bahwa dia hanya mendengarnya dari warga lain. Mas Kirno, mumpung udane wis rada terang, ayo Mbah Darjo gek ndang gagek kuburno. Mas Kirno, mumpung hujan sedikit reda, mari Mbah Darjo segera dikuburkan, ucap Kisman, seseorang yang mengolah lahan sawah Mbah Darjo. Iya man, nanging kudu dados sisik lan disolati man. Awet dhewe iki kan Islam, kudu manut ajaran Kanjeng Nabi to. Iya man, tapi harus kita mandikan dulu dan disolatkan man. Kita ini Islam harus mengikuti tuntunan Rasul. Ucapku karena jasad harus tetap dikuburkan secara layak. Tapi mas, ada ketidaksetujuan dari satu orang karena beralasan akan membuat kita semua dituduh menjadi antek PKI. Tapi tetap aku tenangkan mereka dan aku berkata bahwa sudah kewajiban wong muslim iku tulung tinulung. Sudah kewajiban orang muslim itu tolong menolong.
ucapku, dan langsung mereka mengangguk. Aku meminta beberapa orang untuk membawa cangkul dan lembaran kayu seadanya, sementara aku akan mencari kain putih untuk kafan. Kami pun berpencar, dan dalam beberapa saat kembali lagi ke tempat yang sudah dijanjikan. Gerimis mengguyur dengan mendungnya yang seperti malam. Aku gotong jasad Mbah Darjo dibantu yang lain untuk segera dibawa ke pemakaman. Selang beberapa menit, sampailah kami di dekat pemakaman. Karena tak ada pilihan, aku memandikan jasad Mbah Darjo dengan air hujan. Aku awalnya hendak melepaskan rantai yang mengikat Mbah Darjo, tapi seolah rantai itu sangat melekat di tubuh Mbah Darjo. Iki piye iki? Rantainya ora gelem muncul. Gimana ini? Rantainya gak mau lepas. Ucapku bingung, karena rantai yang melilit Mbah Darjo sudah masuk ke dalam daging di tubuhnya. Yang lain pun mencoba melepaskan, tapi juga tak bisa. Jasad menghitam dan terlihat dililit rantai. Wujud yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Sungguh jasad paling membuatku takut yang baru kali ini kulihat sepanjang hidupku. Ya sudah, kalau tidak bisa dilepas, langsung dikafani saja, ucapku dan langsung mengafaninya. Ora cukup iki kaine. Aku tak coba mori meneh ning omah dhisik. Awakmu kabeh sebagian mulai dhisik jupuk apa wae sik dibakal kanggo ngubur Mbah Darjo yo. Tidak cukup ini kayaknya. Aku mau mengambil kain kafan lagi di rumah. Kalian semua sebagian pulang dulu, mengambil apa saja yang akan berguna untuk mengubur Mbah Darjo, ucap saranku, dan meminta 1-2 orang menjaga jasad Mbah Darjo. Aku pun melangkah pulang. Ketika aku sampai di rumah, ada sesuatu hal aneh yang kurasakan saat mengambil kain kafan. Seperti ada yang mengawasiku dari halaman sebelah. Tapi itu kan gudang padi milik Mbah Darjo. Apa-apaan aku ini? Aku harus segera kembali. Kenapa aku malah memikirkan hal yang tidak berguna? Aku harus segera kembali karena aku tidak tega jasad Mbah Darjo tak segera dikuburkan. Aku berjalan kembali menuju area pemakaman membawa kain mori atau kafan. Semua sepertinya sudah berkumpul lagi, kulihat dari kejauhan. Aku berjalan mendekat menuju pintu makam tempat tubuh Mbah Darjo diletakkan. "Wes kumpul kabeh iki?" tanyaku. Mereka belum kumpul karena masih ada beberapa yang mencari daun pisang. Aku pun berjalan mendekat. Kuletakkan kain kafan di sebelah jasad Mbah Darjo. Ku ambil 2 lembar daun pisang yang sepertinya sudah disiapkan. Setelah itu kulebarkan daun pisang. Ku taruh kain kafan di atasnya. Baru kuletakkan jasad Mbah Darjo di atas kain kafan. Guyuran air membuat semuanya basah. Bahkan karena itu, kain kafan yang putih jadi kotor karena percikan air yang menabrak tanah merah. Aku mulai membungkus jasad Mbah Darjo meski diguyur oleh hujan dan diterpa angin-angin. Petir tak henti-hentinya menyabar dan sesekali kulihat mereka yang sedang menggali kubur menjadi ketakutan. Bledeke medeni, aku rawani. Petirnya menakutkan, aku tidak berani, ucap salah satu orang yang menggali kubur. Aku mengamati mereka meski aku juga sibuk menali pocong jasad Mbah Darjo. Sampai ketika duar, suara petir begitu dahsyat menggetarkan gendang telinga kami. Udah gak apa-apa, pokoknya lanjut saja. Tuhan akan memberikan perlindungan, ucapku agar mereka tak gentar. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang Engkau ingin berikan, ucapku dalam hati sambil memandangi hujan sore ini. Semakin lama, yang tadinya gerimis berubah menjadi hujan lebat. Lalu kini sudah bukan hujan lagi, melainkan badai yang membawa angin kencang dan petir yang terus saja menyambar. Alam sangat berbeda sore ini, seakan tak mengizinkan kami menguburkan jasad Mbah Darjo. Pokoknya kudu lanjut, ojo leren. Awake dhewe kudu nguburke Mbah Darjo sadurunge srengenge angslup. Pokoknya harus lanjut. Jangan berhenti, kita harus menguburkan Mbah Darjo sebelum matahari tenggelam, teriakku yang masih sibuk merapikan tali pocong dan kain kafan Mbah Darjo. Mereka yang menggali kubur tetap memacul tanah sambil sesekali nawu banyu atau menguras air, karena air masuk ke liang kubur begitu deras. Selesai aku merapikan tali pocong dan kafan, aku sedikit melihat rembesan darah yang keluar dari pocong Mbah Darjo. Kemudian Pardi tiba-tiba bertanya padaku,
Rantai ini ora iso diuculi to, Lek. Iku ketok banget rantai nih. Rantainya tidak bisa dilepas ya, Lek. Itu kelihatan banget rantainya, bisik Pardi padaku sambil menunjukkan tonjolan rantai dan tepat rembesan darah di sana. Aku memang sudah melihat keanehan yang sedari tadi, tapi aku mencoba diam agar tidak menimbulkan ketakutan kepada yang lain. Kulihat orang-orang yang menggali belum selesai. Aku harus mencari orang yang mencari daun pisang dulu sepertinya. Sing golek gedung-gedung nang endi sih? Yang mencari daun pisang di mana? Tanyaku pada beberapa orang yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Tiba-tiba, belum mereka menjawab, datang beberapa orang yang memikul beberapa daun pisang yang cukup besar. Daun pisang diletakkan di dekat pocong Badarjo. Aku pun merapikan dan menata daun pisang itu. Terlihat ada juga yang membawa papan kayu dan berjalan menuju liang kubur. Nampaknya di liang kubur masih sibuk menggali. Aku putuskan untuk bersama-sama dengan beberapa orang yang ada untuk melaksanakan sholat jenazah segera. Ayo, sekarang waktunya kita sholatkan Badarjo dulu, ucapku. Mereka mengangguk. Aku pun memosisikan diri untuk menjadi imam dan beberapa orang menjadi makmum. Allahu Akbar. Takbir aku ucapkan menandakan sholat sudah dimulai. Aku membaca niat kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah. Setelah itu takbir kembali dan membaca sholawat. Tapi ada yang aneh. Ketika takbir ketiga dan aku membacanya, samar aku mendengar suara rintihan dan ketika aku sejenak berhenti dari bacaanku, suara itu yang tadinya samar kini semakin jelas. Aku yang melihat sedikit ke bawah akhirnya mencoba melihat jauh ke depanku. Dan aku langsung tak berani melihat ke arah orang-orang yang menggali kubur karena ada sesuatu yang berdiri di dekat mereka. Aku takbir kembali. Kulanjutkan doa. Meski masih terfikirkan tadi itu apa yang aku lihat berdiri di dekat liang kubur. Aku pun hampir selesai melakukan sholat jenazah. Lalu kuucapkan salam. Aku mungkin sudah gila karena ketika selesai salam dan aku melihat ke jasad Badarjo yang sudah terpocong, kain kafannya sudah berwarna hitam. Bukan hanya hitam, tapi ada beberapa bercak berwarna merah. Aku mencoba menyentuhnya. Aku cium bercak merah ini. Bau amis. Aku bisa pastikan ini adalah bau darah. Semua orang yang melihatnya tercengang. Bahkan ada beberapa orang yang tak mau melanjutkan proses penguburan karena ketakutan. Bukan hanya karena kengerian yang kami lihat di depan mata kami, tapi juga alam seperti menolak akan acara penguburan ini. Semua yang aku bicarakan bukan tanpa bukti, tapi memang benar. Alam sama sekali tak bersahabat. Kalau alam mengizinkan, kenapa beberapa kali kami ingin mengangkat pocong Badarjo, tiba-tiba sambaran petir mengarah ke dekat pocong itu. Aku tak habis pikir dengan keanehan alam sore ini. Hujan kian keras menghujani bumi. Suara petir menyambar-nyambar begitu kerasnya. Angin pun menyapu pepohonan rimbun yang mengelilingi makam ini. Ini sudah mau petang. Ayo, segera diangkat ke kuburan, ajalku meski sedikit ketakutan. Aku Dimas, ucap Pardi yang gemeteran karena melihat pocong Badarjo yang tak hentinya mengeluarkan darah. Bahkan daun pisang yang berwarna hijau menjadi berwarna merah karena rembesan itu. Aku juga takut, Par. Tapi ayolah, kita harus berani, ucapku menyemangati Pardi dan yang lainnya. Jujur tak ada tatapan keberanian dari kami semua. Semua yang ada di dekat pocong Badarjo ketakutan luar biasa. Belum lagi ketakutanku semakin menjadi ketika melihat sosok yang aku lihat ketika sholat tadi kembali ada di dekat sela-sela pohon bambu yang masih diguyur hujan. Kami semua pun mengangkat pocong Darjo menuju lubang kubur. Di sana orang yang bertiga menggali kubur masih nau banyu atau menguras air. Siap durung, belum bangi. Sudah siap belum lubangnya? Tanyaku. Tapi mereka tidak bisa menjawab karena masih begitu banyaknya air yang mengisi di dalam lubang berbentuk persegi panjang itu. Munggah KBC, gantian sinau banyu. Semua naik dulu, gantian saja yang menguras air, usulku. Dan langsung meminta untuk bergantian membopong pocong Badarjo. Aku pun turun dan langsung mengambil ember lalu menguras airnya. Hujan masih begitu deras, aku pun berdoa.
Allahumma thayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Lancarkan acara kami ya Allah. Lalu perlahan hujan mulai sedikit reda. Air di dalam lubang kubur pun juga mulai surut. Ayo, diturunkan pocongnya, pintaku masih membelakangi orang di atasku. Tapi kenapa tak ada jawaban? Aku langsung berbalik, tapi aku juga langsung terkejut karena merinding luar biasa. Astagfirullah. Aku mengucap istighfar karena melihat sosok pocong hitam yang berdiri di antara orang di atasku. Wujudnya begitu mengerikan, matanya melotot dan terlilit oleh rantai yang melingkar di tubuhnya. Sosok pocong itu juga bersuara dengan rintihan mengerikan. Aku tidak bisa apa-apa, hanya terdiam dan tercengang. Lalu bruk. Nopo le? Ucap Pardi menyadarkanku. Rapopo Par, ayo diutunke ku poconge. Tidak apa-apa Par, ayo turunkan itu pocongnya, pinta aku. Tapi Pardi nampak tak percaya akan ucapanku, terlihat dari sorot matanya yang berharap aku menjawabnya dengan jujur. Perlahan pocong Badarjo pun diturunkan. Aku, Pardi dan satu orang lagi menahan dari bawah. Tapi kenapa tiba-tiba aku melihat wajah jasad Mbah Darjo yang ketika aku lihat matanya melotot, mata yang terbakar itu melototiku. Kembali aku dibuat ketakutan akan kejadian yang aku lihat. Aku tetap mencoba tenang. Kami letakkan jasad Mbah Darjo. Sebelum aku kubur, aku usap mata Mbah Darjo agar tidak melotot. Iki ganjal mayatnya nang endi? Ganjal mayatnya di mana? Aku pun bertanya ganjal atau sebuah bola bundar yang terbuat dari tanah. Tapi dijawab belum ada yang membuat. Aku pun meminta tanah dan kubuat ganjal itu. Baru aku diselipkan di kepala pocong Mbah Darjo. Tapi ketika aku meletakkan ganjal, atau kita di sini sebut gelu ya, karena di daerahnya Mbah Darjo ini namanya gelu atau gelu. Kurang tahu sih gelu atau gelu ya, tapi kita sebut saja ganjal ya, ganjal biar itu secara umum aja. Oke, kita lanjut ceritanya. Tapi ketika aku meletakkan gelu, ada suara samar yang aku dengar, bahkan Pardi juga mendengarnya. Tolong, tolong. Seluruh tubuhku rasanya mati rasa. Aku gemeteran ketika mendengar suara samar itu. Tiba-tiba suara apa itu mas? Tanya Pardi padaku ketakutan dengan sorot mata yang hampir menangis. Lalu ku jawab tidak usah diperdulikan, tetap fokus saja menata lembaran kayu. Aku berkata sok kuat, padahal aku sangat ketakutan juga. Tapi jika aku memperlihatkan ketakutanku sekarang, mungkin semua akan berlari dan merasakan takut juga. Hanya karena keberanianku mungkin orang-orang juga ikut berani, pikirku. Papan kayu pun juga kami susun di lubang kubur itu. Baru kami naik dan menguburnya dengan tanah di sekitar lubang kubur. Selesai mengubur, tanah pun terlihat dengan gundukannya. Aku pun mengajak semua orang yang mengitari makam Mbah Darjo untuk melaksanakan doa pengantar jenazah. Aku melantunkan surat Al-Fatihah dan doa-doa untuk sang mayit. Semua terlihat sangat fasih mengucapkan kata amin ketika doa aku lantunkan. Barulah selesai berdoa, kami pulang ke rumah masing-masing. Mungkin keanehan akan peristiwa penguburan ini membekas di ingatan semua orang yang terlibat. Salah satunya adalah aku dan Pardi. Bahkan Pardi terus mengerengek untuk menginap di rumahku karena masih ketakutan akan kejadian aneh dan menakutkan tadi. Aku mengiyakan. Sempat aku tanya ia membawa pacul siapa, tapi nampaknya Pardi tak mendengar akan pertanyaanku. Kami pun melangkah pulang ke rumahku. Sesamanya di rumah, kulihat pacul yang dibawa Pardi hanya ditaruh di samping becak. Kenapa ada becak? Karena bapakku adalah sopir becak di pasar. Aku melangkah masuk, berniat untuk mandi. Beruntung acara penguburan tak sampai maghrib. Karena azan maghrib menandakan bahwa saat sampai di rumah baru saja masuk waktu maghrib. Aku berjalan menuju kamar mandi. Ada suara air yang terguyur seperti orang mandi. Mungkin itu Pardi yang mandi, pikirku. Tapi ketika ku tunggu bahkan sampai iqomah masih saja belum selesai. Ku hampiri pintu kamar mandi dan mengetuknya. Par,
Cepet Par, gantian. Par, teriakku, tapi Pardi tak menjawab. Kembali aku gedor dengan cukup keras, tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Karena pintu kamar mandi ada selanya dan jika tangan bisa masuk ke sela itu, kumasukkan tangan dan berniat meraih tangan Pardi untuk mengagetkannya. Tapi ketika tanganku masuk dan meraihnya, bukan seperti tekstur kaki atau kulit, malah ini seperti tekstur sebuah kain. Lalu, Lek, kamu ngapain, Lek? Suara Pardi mengagetkanku dari belakang. Aku pun kebingungan. Kalau Pardi di belakangku, lalu yang aku pegang ini siapa? Pikirku seperti itu, sambil menarik lagi tanganku yang masih memegang benda seperti kaki yang terbungkus kain. Aku terus bertanya dalam hati, akan apa dan siapa yang aku pegang? Lalu ada suara bapak yang melantunkan ayat-ayat suci dan sepertinya tanganku tak merasakan memegang apapun lagi. Cepetan adus, Lek, setelah Isya. Artinya gini, cepetan mandi, Lek, keburu Isya, ucap Pardi sambil masih mengeringkan kepalanya yang masih basah. Aku pun masuk ke kamar mandi dan mandi. Masih sedikit kepikiran akan kejadian tadi. Aku juga ketakutan. Dengan segera aku merampungkan mandiku. Singkat cerita nih, selesai mandi aku pun melaksanakan sholat. Suara bapak mengaji begitu merdu ketika aku dengar dari kamarku. Sholat pun selesai aku tunaikan. Aku berniat duduk di ruang tamu. Ada bapak juga yang masih membawa Al-Quran. Ada juga Pardi yang sudah membuat 3 cangkir kopi. Pak, kok jenengan tumben ngaji, Pak? Pak, kok bapak tumben ngaji? Tanyaku penasaran, karena biasanya bapak mengaji hanya di hari Senin dan Kamis saja. Aku pun merasa ini bukan hari Senin atau Kamis. Loh, wong gendeng, ikiku malam Jumat Kliwon. Sudah lupa kamu ya? Ucap bapak langsung membuatku terkejut. Aku sama sekali tak ingat ini malam Jumat. Hah? Iki malam Jumat toh? Bocah gendeng, iki malam Jumat. Aku ngaji ki mergo mau roh darjo mati. Anak gila, ini malam Jumat. Aku ngaji tadi karena melihat darjo mati. Kamu semua tidak kesana kan? Soalnya sawan mayit yang mati di malam Jumat akan ikut sampai 40 hari. Apalagi matinya tak wajar, ucap bapak sembari meletakkan Al-Quran, kemudian memutar tasbih yang ada di kanannya. Kemudian sembari bapak memutar tasbih, ia melanjutkan ucapannya. Malam Jumat, apalagi matinya di malam Jumat Kliwon itu. Kalau ada orang mati, bakal mencari teman. Makanya kalian harus hati-hati, ucap bapak panjang lebar. Aku terkejut bapak bicara seperti itu. Setelah bapak berbicara seperti itu, bapak pun masuk ke kamarnya melanjutkan ngajinya. Aku dan Pardi pun duduk di kursi dan mengobrol akan kejadian-kejadian tadi. Sampai tak terasa waktu bergulir dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Aku masih sibuk mengobrol dengan Pardi sampai ada suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Suara pintu itu yang diketuk 3 kali. Awalnya kami membiarkan, karena mungkin hanya ayam yang biasanya mengetuk-ngetuk pintu. Karena memang ada beberapa ayam yang tidur di teras rumahku. Tapi kembali suara ketukan pintu itu terulang. Tapi berbeda dengan yang tadi. Ketukannya lebih keras, bahkan seolah benda dibenturkan. Dok, dok, dok. Aku terkejut, begitu juga dengan Pardi. Diintiplah dari jendela apa yang ada di depan pintu, dan ketika diintip hanya ada pacul yang ada di depannya. Entah kenapa aku pun bertanya pada Pardi. Loh, paculnya siapa yang kamu bawa tadi? Tanyaku dengan mimik wajah penasaran dan merasakan merinding. Itu pacul yang ada di teras rumahnya Mbah Darjo.
Jawab Pardi yang langsung membuat dadaku berdebar begitu cepatnya. Bisa-bisanya ia membawa pacul Mbah Darjo. Aku bertanya, memang karena ia tak memiliki pacul? Karena setahuku dia hanya punya sabit, karena dia sama denganku hanya seorang peternak bukan petani. Lalu, dor, dor, dor. Suara ketukan ini berubah menjadi gedoran pintu. Dan ketika aku intip, hanya ada pacul yang ada di depan pintu. Paculnya Mbah Darjo. Tapi Parti yang mengintip dari jendela sebelah seperti kesetanan. Dia tak bisa bicara dan menunjuk-nunjuk sesuatu, menunjuk ke arah jendela yang baru saja dia intip. Sontak aku langsung mengintip di kaca jendela yang ditunjuk oleh Pardi. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku merasakan merinding luar biasa. Bahkan tubuhku gemeteran ketika melihatnya. Karena yang kulihat di balik jendela itu ada pocong hitam yang duduk di atas becak. Dia hanya diam dan duduk di atas becak itu. Tapi ketika aku amati dalam beberapa saat, aku langsung meloncat ke belakang karena pocong hitam itu tiba-tiba menengok pocong yang pernah kulihat. Darjo. Ya, sosok pocong hitam yang duduk di atas becak itu adalah Mbah Darjo. Pocong hitam yang dimana tubuhnya terlilit oleh rantai. Tubuhnya mengeluarkan rembesan darah. Wajahnya melepuh dan tali pocongnya nampak terbuka sehingga rambut gondrongnya terurai begitu lebatnya. Aku berteriak tapi tak bisa bersuara. Begitu juga dengan Pardi yang berteriak dan tak bisa bersuara juga. Pintu masuk digedor begitu keras seakan ada orang yang ingin menerobos masuk. Aku merayap berniat ingin masuk ke kamar, tapi kakiku ditahan oleh Pardi yang ketakutan. Dia berbicara tapi tak bisa bersuara. Kami sangat ketakutan, sangat ketakutan. Aku tetap merangkak dan tiba-tiba kubrak. Pintu tiba-tiba terbanting dan terbuka. Aku menoleh ke arah pintu. Aku semakin ketakutan karena sosok pocong hitam yang wajahnya sudah melepuh yang mirip sekali dengan Mbah Darjo sudah berdiri di luar pintu. Suara seperti orang kehabisan napas karena asma terdengar dari luar pintu. "Bapak, tolong!" Aku berteriak, tapi kenapa suaraku tak bisa keluar? Pardi yang kulihat matanya melotot dan terbelalak akhirnya tumbang karena pingsan. Aku masih merayap dan mencoba untuk mendekati pintu kamarku. Suara itu terdengar sangat dekat dengan telingaku. Dan apa ini yang disebut bapak tadi? Apakah aku dan Pardi akan diajak mati oleh Mbah Darjo? Dan ceritanya pun bersambung. Terima kasih teman-teman untuk semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Mas Balakarsa yang sudah mengizinkan kita untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Dan sepertinya di tulisan tweetnya ini bersambung ya. Maka dari itu artinya akan ada kelanjutan ceritanya lagi. Namun untuk sampai saat ini ceritanya masih belum ada lanjutannya ya. Gak tahu nih, belum ada konfirmasi dari Mas Bala sendiri. Jadi memang ceritanya mungkin ya untuk sementara waktu kita sampai di sini dulu ya. Mungkin barangkali suatu saat ada lanjutannya ya, kita akan lanjutkan lagi. Jadi ini belum tahu ya, antara bersambung atau tamat itu memang kita belum tahu. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Buat kalian yang belum absen nih, silahkan di absen dulu dong di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Karena untuk hari-hari berikutnya, untuk video selanjutnya masih ada banyak sekali cerita-cerita horor untuk kalian dengarkan untuk menemani aktivitas harian kalian. Gimana nih tentang cerita ini ya? Kalian bisa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kritik dan saran kalian akan kami terima. Ya oke, jadi mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Kalau gitu, saya di sini mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.